Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa yang berbahagia, sampai jumpa pada pertemuan Syiar Ramadan kali ini. Saya harapkan semoga siswa senantiasa sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saya sekalian, kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fikih, yaitu membahas tentang bab puasa atau as-shaum. Baiklah, mari kita awali materi ini. As-shaum, puasa. As-shaumu wal imsaku anil akli wa syurbi wa jami'il muftarati jami'in nahar biniyati talabir ridha'i minallahi ta'ala. Puasa adalah mencegah atau menahan diri dari makan dan minum, wa jami'il muftarati, dan mencegah dari semua hal-hal yang membatalkan puasa, yang dilakukan jami'an nahar, dalam sehari penuh, biniyati talabir ridha'i minallahi ta'ala, dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukmu shaumi Ramadan, hukum puasa Ramadan. Yajibu shaumu syahri Ramadana bi arba'ati syurutin, wajib puasa Ramadan dengan memenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, maka tidak wajib berpuasa bagi mereka yang kafir. Yang kedua, al-bulu, yaitu balik sampai umur atau sudah dewasa. Fala yajibu shaumu 'alas sabi, maka tidak wajib puasa bagi anak-anak. Illa annahu yu'maru bis-shaumi idza qadara 'alaihi tamrinan lahu. Kecuali diperintah puasa untuk anak-anak hanya sekedar untuk latihan saja. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, syaratnya adalah al-aqlu, berakal. Fala yajibu 'alal majnun awil mughma 'alaihi, maka tidak wajib bagi orang yang gila atau yang hilang kesadarannya. Kemudian yang keempat, al-qudratu 'alas shaumi, mampu untuk berpuasa. Fala yajibu 'alal 'ajizi bi ajril maradi awil kibari, maka tidak wajib bagi orang yang lemah dikarenakan sakit atau sudah usia lanjut. Ma'rifatu syahri Ramadan, bagaimana kita mengetahui caranya masuk bulan Ramadan? Yu'rafu syahri Ramadan, yang pertama biru'yatil hilal ay awali syahri Ramadan, dengan melihat hilal atau bulan sebagai tanda masuk awal bulan Ramadan. Yang kedua biikmali sya'bana salasina yauman, yang kedua dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Wa yu'rafu aidan bil hisabil qat'i, atau bisa diketahui juga dengan perhitungan ilmu hisab yang mana benar-benar kebenarannya memenuhi syarat. Baiklah, kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah faraidus shaum ay arkanuhu. Kita mempelajari tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu adalah suatu amal yang ada di dalam pelaksanaan puasa. Wa arkanu syaumi syai'an, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Fatanwi biqalbika kulla lailatin annaka tasumu ramadhana lillahi ta'ala, maka seyogyanya niat pada diri kalian, pada qalbu kalian setiap malam dengan tujuan puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il muftarati min tulu'i al-fajri ila ghurubi syamsi. Al-imsak, menahan diri, 'anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wal jima', berhubungan suami istri, wa jami'il muftarat, dan semua hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Baik anak sekalian, kita lanjutkan tentang sunnah puasa, sunanus shaum, yaitu perilaku atau pekerjaan yang kita lakukan di dalam pelaksanaan puasa yang termasuk di hukum sunnah. Wa yusannu fi shaumi salasatu asya. Sunnah di dalam mengerjakan puasa itu ada 3 hal. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. Fatafturu ba'da ghurubi syamsi mubasyaratan, yaitu kita berbuka puasa setelah matahari terbenam. Yang kedua, takhirus sahur. Sunnahnya puasa yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa ta'kulu masalan nahwa sa'atis sarita. Misalkan kita sahur pada jam 3 pada pagi hari. Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah puasa, hifdzul lisan 'anil kadhibi wal ghibati wa nahwiha. Menjaga lisan untuk tidak berkata bohong dan ghibah. Ghibah itu ngerasani dan semisalnya. Itu adalah sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan puasa. Kita lanjutkan, muftiratus shaumi ay mubtilatuhu, hal-hal yang membatalkan puasa. Al-asya'ul lati tuftirus shaima thamaniyah, hal-hal yang menyebabkan orang berpuasa itu batal. Thamaniyah itu ada 8 hal. Yang pertama, dukhulu syai'in ila jawfi bil akli aw ghairihi amadan. Yang pertama, menyengaja memasukkan makanan atau kita makan, baik itu makan atau minum, aw ghairihi atau yang lainnya. Tetapi ingat, fala yafturu shaimu idza akala nasiyan, maka tidaklah dihukumi batal bagi orang yang siam atau puasa jika makannya itu karena lupa. Yang kedua, ta'ammudul qai', menyengaja muntah-muntah. Kemudian yang ketiga, al-jima', berhubungan suami istri juga membatalkan. Yang keempat, al-istimna', ngalap enak kalau orang Jawa mengatakan, yaitu memainkan alat kemaluan sehingga menghasilkan rasa nikmat atau enak. Kemudian yang kelima yang membatalkan al-haid, ini bagi perempuan yang mengeluarkan darah haid, maka dia batal puasanya. Yang keenam, an-nifas, bagi ibu-ibu yang baru melahirkan mengeluarkan darah nifas, itu juga membatalkan puasa. Al-jununu, yaitu orang yang gila, itu juga batal puasanya atau tidak dikenakan kewajiban puasa malah. Ar-riddatu, kemudian murtad, keluar dari agama Allah. Jadi pada saat dia puasa, dia masih mengakui dirinya beragama Islam, tiba-tiba di pertengahan jalan, maka dia mengaku keluar dari agama Islam, itu ar-riddah, ya, murtad. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materinya. As-shaumul masnun, puasa-puasa apa saja yang disunnahkan. Wa yusannu ayyasuma syakhsu, yaitu puasa-puasa yang disunahkan antara lain nomor pertama, yaumal isnaini wal khamis min kulli usbu'in, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis pada setiap minggu, termasuk puasa sunnah. Kemudian yang kedua, yauma arafah wa huwa tasi'u min dzulhijjah, yaitu puasa pada hari Arafah, tepatnya tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, wa yauma asyura, dan hari Asyura, wa wal asyiru minal Muharram, yaitu tanggal 10 pada bulan Muharram. Yang termasuk puasa sunnah berikutnya adalah wasittata ayyamin min Syawal, puasa hari pada bulan Syawal, yaitu bulan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan.
Kemudian al-ayyamul lati yahrumu fiha shaum, hari-hari yang diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa, yaitu antara lain yang pertama Idul Fitri. Pada hari raya Fitri maka haram untuk melaksanakan puasa. Yang kedua Idul Adha, yaitu pada hari raya Adha maka juga haram melaksanakan puasa. Yang ketiga ayyamut tasyrik wa ya ayyamul 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah, yaitu puasa yang haram adalah puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 pada bulan Dzulhijjah. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Ibahatul fitri, yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Yubahul fitri, yang pertama lil marid, bagi mereka yang sakit, yang dimungkinkan tidak bisa melaksanakan puasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Yang kedua lil musafiri safaran tawilan, yaitu apabila melakukan perjalanan jauh sehingga dirasakan tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga li syekhil kabir ajiz, yaitu orang yang sudah tua, yang lemah, yang tidak bisa atau tidak mampu mengerjakan puasa. Yang keempat lil hamil, bagi ibu yang hamil. Dan yang kelima lir murdi'i, bagi ibu-ibu yang menyusui anaknya. Ammal maridu wal musyafi wal murdi'u fayajibu alaihim qada. Adapun orang-orang yang sakit, yang tidak mampu berpuasa, wal musafir, dan orang yang melakukan perjalanan jauh, wal murdi'u, dan yang menyusui anaknya, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Wa amma syekhul kabir wal maridul ladzi la yurja bu'uhu fatajibu alaihimal fidyatu dunal qada. Dan bagi orang tua yang rentah, orang yang sakit yang tidak dimungkinkan untuk kesembuhannya atau sangat parah, fatajibu alaihimal fidyatu dunal qada, maka dia wajib mengeluarkan fidyah atau denda, tidak melakukan qada. Wal fidyatu ayyukhrija an kulli yaumin mudda urzin. Yang dimaksud satu fidyahnya atau dendanya itu adalah mengeluarkan setiap harinya 1 mud beras, ya, 1 mud beras. Wal muddu ibaratun an 500 wa tis'atin wa 30 kiramin. 1 mud itu sama dengan 539 gram. Nah, demikian anak-anak sekalian. Yang terakhir materinya adalah hikmatus shaum, hikmahnya berpuasa. Inna jihazal hatmi kal jihazil asabi. Setiap sistem pencernaan makanan, seperti juga sistem syaraf, yusibu ta'abu idastaghala tulal laili wan nahar, akan mengalami kelelahan jika bekerja sepanjang malam dan hari. Walidzalika yahtaju ila rahati muddatan, maka oleh karena itu membutuhkan istirahat sekali-kali. Yastarji'u fiha quwwatahu, supaya bisa mengembalikan kekuatannya. Walau taraknahu yastaghilu biduni rahatin la sabahu dhararul adim. Apabila kita biarkan sibuk tanpa adanya istirahat, maka akan mengakibatkan suatu kerugian atau kerusakan yang besar. Lihada amaranallahu an nasuma syahran kamilan li ajli irahatil jihazil hadmi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan penuh, ya, dengan tujuan untuk mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Waqad qararal atibba, maka sungguh para dokter telah memutuskan anal ma'idata baitud da, sesungguhnya lambung kita ini penuh dengan penyakit, rumahnya penyakit. Wal khimyata ra'sud dawa, sedangkan untuk mengosongkan itu adalah salah satu obatnya, yaitu cara penyembuhannya yaitu dengan cara puasa, mengosongkan lambung kita. Wa annana na'rifu bil ju' miqdara ni'matillahi ta'ala alaina,
Maka kita mengetahui dengan adanya lapar, kita mengetahui betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Wa nudriku alamal fuqara'il ladzina yamassuhumul ju' kulla yawmin tulas sanati. Maka kita bisa merasakan bagaimana orang-orang fakir itu merasakan kelaparan setiap hari dan sepanjang tahun. Wa na'tifu alaihim, maka kita bersimpati kepada mereka. Wa nusa'iduhum bi'ata'iz zakah, maka kita bisa membantu mereka dengan memberikan zakat. Wa bihadza yatarahamun nasu fuqara'uhum wa aghniya'uhum. Maka dengan inilah akan terjalin kasih sayang antara orang-orang yang fakir dengan orang-orang yang kaya. Demikian anak sekalian, siswa yang berbahagia, semoga materi yang seperti ini, yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita, khususnya kepada anak-anak sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.